Kali ini aku mau ceritain ke kalian tentang sebuah kisah yang dialami oleh sekelompok mahasiswa yang sedang melaksanakan KKN atau kuliah kerja nyata. Hai guys, balik lagi di Rumah Tua. Cerita ini akan membawa kalian kembali ke tahun 2005 di mana ada sekelompok mahasiswa sedang melaksanakan KKN dan diganggu oleh pocong. Mungkin bayangan kalian, mereka ini diganggu oleh sesosok pocong yang menampakkan diri mereka atau sedang berdiri di pinggir jalan ataupun pocong yang mengintip di jendela. Tapi tidak dengan cerita yang satu ini. Bagaimana kalau yang terlihat itu bukan satu pocong, melainkan 10 atau bahkan sampai 20 pocong yang menampakkan diri dalam waktu yang bersamaan. Cerita ini bermula saat kita sebut aja namanya Ani dan juga sekelompok teman-temannya akan melakukan kuliah kerja nyata atau KKN di utara Pulau Jawa. Pulau ini juga disebut dengan sebutan Tanah Garam. Saat itu jumlah pesertanya ada sekitar 12 orang. Mereka semua ini berasal dari jurusan yang berbeda-beda. Dalam cerita ini aku akan memfokuskan kepada kejadian yang langsung dialami oleh Johannes dan Ani karena menurutku cerita mereka berdua ini yang paling buat bulu kuduk merinding dan menyeramkan. Dan mereka berdua inilah yang paling sering mendapatkan gangguan. Bermula saat itu Johannes, saat itu dia terdiam menatap layar kaca mobil yang saat itu sedang melaju cepat dan jejeran rumah terlihat samar seperti berjalan menjauhinya. Pundak Jonathan lalu ditepuk oleh Ani sembari dia memberikan roti untuk mengganjal perutnya Johannes. Ani pun meminta Johannes untuk tidak cemberut karena memang saat itu Johannes tampak tidak bersemangat. Ternyata diketahui Johannes baru saja kehilangan orang tuanya tepat seminggu yang lalu. Sebenarnya pada saat itu Johannes ini tidak ingin melanjutkan kuliahnya karena dia merasa sangat terpukul sudah kehilangan orang yang benar-benar dia sayangi di dalam hidupnya. Ani nampak memperhatikan kondisi Johannes pada saat itu. Memang Anilah salah satu orang yang paling perhatian kepada Johannes. Long story short, laju mobil pun sedikit melambat. Rupanya tikungan akan masuk ke dalam desa yang menjadi tempat bagi mereka untuk menjalankan program KKN sudah dekat. Gesang nyeletuk, "Heh, kok sunyi begini desanya? Dan emang benar ini desanya?" Ani hanya terpaku sembari melihat tulisan yang ada di tugu yang bertuliskan "Selamat datang di Desa Pocong". Ani kira saat Gesang memberitahukan informasi tentang daerah itu, ia bercanda. Karena menurut Ani sangat aneh saja dan juga sedikit lucu kenapa ada desa yang dinamai dengan nama hantu yang terkenal di Indonesia seperti pocong. Penampakan dari tugu sampai masuk ke dalam desanya itu membuat bulu kuduk merinding. Ani hanya memperhatikan sekitar di mana tidak ada penduduk yang berlalu lalang dan berseliweran. Memang sesepi itu desanya. Desa tempat mereka melakukan program KKN itu memang sungguh di luar perkiraan mereka semua. Mereka membayangkan desa yang mereka datangi untuk menjalankan program KKN ini sama seperti desa-desa pada biasanya, di mana banyak dan ramainya orang-orang desa. Ya, walaupun tidak terlalu ramai, setidaknya mereka masih melihat adanya warga desa yang berlalu lalang di jalanan desa tersebut. Bukan seperti desa ini yang memang nggak ada orangnya. Ani dalam perjalanan melihat kanan dan kiri, yang ia lihat hanyalah pohon-pohon tinggi dan juga beberapa tumbuhan bambu. Tiba-tiba Ani melihat seperti ada yang sedang memperhatikan lajunya mobil yang mereka naiki. Ani melihat ada sebuah gumuk atau tanah yang tinggi dan terlihat beringin besar berada di sana dan membuat Ani bertanya-tanya. Sebenarnya desa seperti ini apa yang akan mereka singgahi? Terlihat seperti bangunan rumah yang kecil, tapi di dalamnya terlihat sekali sebuah makam yang batu nisannya tertutup dengan kain putih.
Ani dan teman-temannya mengira bahwa itu adalah kuburan dari orang yang membabat alas di sini atau hutan. Ani sedikit melamun melihat tempat ini. Batinnya belum juga sampai di desa sudah disuguhi pemandangan yang menyeramkan seperti itu. Karena laju mobil menjauhi tempat ini, Ani pun meneruskan melihat pemandangan tersebut dari kaca spion. Seketika Ani menjerit ketakutan. Saat melihat spion, Ani melihat ada 3 pocong. Saat melihat spion, Ani mendapati ada 3 pocong dengan kain berwarna abu-abu sedang melayang bersamaan mengikuti laju mobil tersebut. Ani dengan cepat melihat ke belakang, namun Ani tidak menemukan adanya penampakan pocong tadi. Johannes dan yang lainnya pun melihat Ani dengan wajah kebingungan. Johannes yang mencoba memahami Ani yang panik dan sedikit tidak bisa dikendalikan, akhirnya datang dan menepuk pundak Ani. "An, kamu ngapain sih? Ini belum sampai loh, jangan bikin gaduh." Ani hanya terdiam dan kemudian melihati teman-temannya yang sudah serius memperhatikannya. Dia kemudian langsung duduk dan menatap keluar kaca. Mungkin sepertinya Ani sudah sangat kecapean. Suasana kembali hening sampai akhirnya mereka sampailah di kantor kepala desa tersebut. Di sana sudah ada beberapa orang yang berdiri menunggu kedatangan dari para mahasiswa-mahasiswa KKN tersebut. Anak-anak nampak sedang memperhatikan keluar kaca sambil mengemaskan barang-barang mereka untuk turun. Terlihat 3 orang laki-laki yang memakai sarung rapi dan bapak berkumis memakai baju putih sedang berdiri dan memperhatikan mereka. Rupanya beliau adalah Pak Ilham selaku kepala desa di sana. Kemudian 2 orang yang berdiri di samping kiri dan kanannya adalah bernama Bapak Rofik dan Pak Hussein, yang mana mereka berdua yang akan menjadi penanggung jawab dan pendamping mahasiswa tersebut selama KKN di desa itu. Johannes pada saat itu tersenyum tanpa henti. Entah mengapa dan apa yang membuat dia tersenyum begitu, entahlah. Ani yang merasa gak enakan melihat sikap temannya yang seperti itu, cepat-cepat memukul tangan dan pundak Johannes. "Ya kali ya, kok aneh banget. Pakai sarung di acara begini tuh lucu banget deh. Gak panas apa?" kata Johannes. Ani yang mendengar perkataan Jo tadi langsung melotot dan memberikan isyarat jangan berkata-kata yang tidak-tidak selagi mereka berada di kampung orang. Namun balasan Jo sangatlah menyepelekan. Ani sudah merasa tidak enak karena tingkah Jo tidaklah seperti biasanya. "Selamat datang adik-adik," ucap Pak Ilham. "Terima kasih Bapak sudah mau menyambut kita dengan ramah di sini. Mohon bimbingannya selama kami mengemban tugas sementara di sini ya Pak," ucap Ani kepada Pak Ilham mengangguk. "Nanti kalian akan bertemu dengan Pak Rofik dan Pak Hussein selama berada di sini. Pak Hussein yang akan memberitahu kalian di mana titik-titik lokasi yang ada di desa ini." Nah, itulah dia cerita horor yang aku kutip dari thread Twitter berjudul KKN di Desa Pocong. Nah, buat kalian yang ada pengalaman-pengalaman serupa selama KKN ataupun magang, bisa tulis pengalaman kalian di kolom komentar. Jangan lupa subscribe channel ini dan jangan lupa follow kita di Instagram dan juga TikTok. Thank you for watching and I'll see you in the next creepy video.